Shalom, jumpa lagi dengan saya Pendeta Henry Dunan Sirait dalam program Dari Rumah ke Rumah. Episode kali ini kita berbincang mengenai kebesaran jiwa dari sisi yang lain, bagaimana seseorang bisa menghargai atau mengenang jasa orang lain, dan itu sangat membahagiakan. Saudara, kita bisa berpikir kalau kita berteduh pada sebuah pohon pada satu hari yang terik panas, lalu kita berteduh pada pohon besar, minimal kita berpikir, siapa ya yang pernah menanam pohon besar ini? Kita terpikir, kita merenung, siapa gerangan orang yang baik hati yang telah menanam pohon besar ini, sehingga aku bisa berteduh di bawah pohon ini. Yang kedua, tentu terpikir di dalam benak kita bahwa alangkah baiknya kalau kita juga menanam pohon, sehingga kelak pada suatu hari orang bisa berteduh juga pada pohon yang kita tanam itu. Saudara, hal seperti ini adalah sangat wajar. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan, sebab jika kita berpikir bahwa apa yang kita nikmati hanyalah jerih lelah, hanyalah hasil kerja keras kita, itu akan merusak jiwa kita, saudara. Di dalam hidup kita ada banyak sekali karya-karya orang lain. Di dalam hidup kita ada banyak kehadiran orang lain. Sehingga kita menjadi apa adanya sebagaimana kita ada saat ini. Ini juga adalah hasil sentuhan, jamahan, campur tangan, keterlibatan banyak orang. Tentu selain Tuhan, saudara. Tuhan menghadirkan orang-orang di dalam hidup kita. Tuhan menghadirkan situasi dan kondisi di mana orang-orang lain hadir dalam hidup kita. Tapi saudara, syukurlah bahwa kita percaya bahwa apapun yang kita nikmati, bahkan buah yang kita makan hari ini, bukanlah buah dari pohon yang kita tanam. Kalau kita harus menanam pohon dulu baru kita bisa makan buah, maka sangat sulit, sangat tidak mungkin kita makan banyak sekali jenis buah-buahan. Tapi hari-hari ini kita bisa banyak makan buah, bahkan ragam buah dari luar negeri yang telah ditanam pohonnya sebelum kita ada. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan betapa banyak jasa orang dalam hidup kita. Mengenang jasa orang lain, menghargai jasa orang lain, berterima kasih kepada orang lain, membalas budi dan kebaikan orang lain adalah tanda kebesaran jiwa. Itu sebenarnya harus menjadi ciri hidup orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu harus bisa membalas kebaikan. Bahkan diperintahkan orang beriman itu membalas kejahatan dengan kebaikan. Apatah lagi kebaikan, tentu kita harus balas dan ingat. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan, kalau kita perhatikan murkanya Allah dalam Alkitab terhadap bangsa Israel, sesungguhnya karena Israel mendurhaka. Kata mendurhaka artinya Israel tidak mengenang jasa Tuhan. Israel melupakan kebaikan Tuhan. Israel melupakan semua perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lampau. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, mari kita perhatikan bahwa istilah durhaka ini hampir ada di setiap pengajaran-pengajaran orang tua terhadap anak-anak. Itu sebab ada fabel-fabel, dongeng-dongeng yang ada di beberapa budaya. Seperti di Sumatera Barat ada fabel maling kundang. Di Sumatera Utara ada Simardan dan Sampuraga yang semua mengisahkan orang yang menjadi batu karena tidak menghargai, tidak melakukan yang baik atau mendurhaka terhadap orang tuanya. Jadi kalau Allah saja bisa mengingat yang baik, berulang kali Alkitab mengatakan maka Allah terkenang kepada iman Abraham. Allah terkenang kepada kesalehan dan hidup Abraham. Allah terkenang kepada janjinya kepada Abraham. Jadi sesungguhnya banyak sekali kebaikan-kebaikan yang diterima Israel. Itu adalah karena Tuhan menghargai Abraham. Nah, kalau Allah saja tahu membalas kebaikan dan menghargai Abraham, bahkan keturunannya diberkati turun-temurun, apatah lagi kita. Saya teringat bagaimana Raja Daud di akhir masa tuanya menyuruh orang untuk menanyakan, adakah lagi keturunan Saul yang hidup? Yonatan sahabat Daud adalah anak Saul, putra Saul. Yang dari segi monarki kerajaan, semestinya Yonatan lah yang naik menjadi raja.
Tapi karena Allah melakukan teokrasinya, maka Daudlah yang naik jadi raja. Tapi Yonatan pada masa hidupnya berlaku baik terhadap Daud, dan kini Daud hendak membalas kebaikan Yonatan. Dia berkata, adakah keturunan dari Saul? Dan dipanggillah seorang bernama Ziba. Ziba itu adalah orang yang menjadi pelayan Raja Saul. Lalu ditanya, ada tuanku raja, yaitu Mephiboset, putra daripada Yonatan. Oh, panggillah dia. Dia harus makan sehidangan dengan saya. Dia harus mendapat makanan seumur hidupnya dari istana raja. Dan dipanggillah Mephiboset dan tinggal menikmati kelimpahan berkat dari kehidupan Raja Daud. Sekarang, apakah korelasi antara mengenang jasa, menghargai budi baik orang dengan kebahagiaan? Saudara, kita bisa berbahagia atas hidup kita, atas diri kita pada hari ini, kalau kita bisa menyadari siapa kita sesungguhnya. Kalau kita tahu persis siapa diri kita dan bagaimana kita ada sebagaimana kita ada sekarang. Tentu kita tahu bahwa masa lalu kita, ada banyak sekali orang berperan dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya mengetahui hari ini dan hari-hari kemarin, menghitung berkat-berkat, menghitung orang-orang yang terlibat dalam hidup kita, akan membuat kita sangat bahagia. Betapa hidup kita ini dihargai, betapa hidup kita ini diperhatikan, betapa hidup kita ini tidak ditinggalkan. Dan kalau kita hari ini bisa menerima berkat-berkat karena masa lalu di mana orang hadir dalam hidup kita, kita pun akan bisa hidup pada masa depan dan menerima berkat-berkat serta membagikannya. Itulah kebahagiaan yang sejati. Nah, itu sebabnya dalam firman Tuhan, nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, anak muridnya, dalam suratnya yang kedua kepada Timotius di pasal yang ketiga ayat 1-4, kita lihat bagaimana ciri-ciri manusia akhir zaman. Salah satu adalah tidak tahu berterima kasih. Selain garang, terus tidak peduli agama, yang berikut adalah tidak tahu berterima kasih. Hendaklah kita semua bersuka cita, masih dalam program Stay at Home, dan kita berterima kasih kepada orang-orang, kepada sahabat, dan juga menghargai jasa-jasa orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi episode berikutnya. Dari saya, Henry Nunan Sirait, dari rumah ke rumah. Shalom.